Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ketiga untuk kelas 12, yaitu materi median, data tunggal maupun data kelompok. Di materi kali ini sedikit berbeda dengan yang kemarin, bisa dianggap lebih mudah tergantung kalian bagaimana mendengarkan penjelasan Ibu. Kita mulai untuk median data tunggal. Perhatikan gambar berikut ini. Median data tunggal. Median pada dasarnya adalah nilai tengah. Jadi, dalam suatu soal, jika datanya masih belum diurutkan, wajib diurutkan terlebih dahulu. Secara sederhana, jika data tersebut mudah atau dalam jumlah sedikit, secara frekuensi atau jumlah datanya, maka kalian tinggal pilih data yang paling tengah. Perhatikan contoh berikut. Dari contoh pada gambar tersebut bisa diketahui bahwa data yang paling tengah yaitu data ke-50 dan 60. Tinggal jumlahkan 50 plus 60 dibagi 2 sama dengan 55. Atau bisa juga menggunakan rumus pada gambar berikutnya. Silahkan ditulis karena banyak cara penulisan rumus. Cara membacanya, ME sama dengan X data ke N plus 1 per 2 untuk jumlah N ganjil. Sedangkan untuk N genap alias frekuensi data berjumlah genap, ME sama dengan X data ke N per 2 plus X data ke N per 2 plus 1 dibagi 2. Antara gambar yang ketiga dan keempat intinya sama. Keterangannya silahkan dibaca sendiri. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh-contoh berikut. Contoh yang pertama yaitu dengan data ganjil. Ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Total data yaitu 7 data. Maka data yang paling tengah adalah data keempat dengan nilai 6. Maka bisa kita simpulkan median data tersebut adalah 6. Ingat, data wajib diurutkan dari kecil menuju besar. Tidak jauh berbeda dengan contoh berikutnya dengan data N genap yaitu 3, 4, 5, 6, 8, dan 9. Jumlah N data ada 6, maka data yang paling tengah yaitu data ketiga dan keempat. Karena genap, maka jumlahkan data ketiga dan keempat, kemudian kita bagi 2, ketemu 5,5. Untuk selanjutnya, Ibu akan jelaskan tipe data tunggal untuk mencari median dengan menggunakan rumus. Perhatikan contoh berikut ini dan pahami bedanya. Untuk contoh berikutnya, biasanya dalam bentuk tabel dengan data yang disajikan data tunggal namun memiliki frekuensi yang lebih banyak atau lebih besar. Dari contoh di gambar ini, kita bisa lihat bahwa banyaknya data atau frekuensi ada 40, diperoleh dari 6 ditambah 6, tambah 9, tambah 8, tambah 7, tambah 4. Karena genap, maka kita menggunakan rumus genap. ME sama dengan X data N yaitu 40 dibagi 2, ditambah X N-nya 40 bagi 2 ditambah 1 per 2. X data ke-20 plus X data ke-21. Data ke-20 kita peroleh dari menjumlahkan frekuensi dari yang paling depan. 6 tambah 6, 12, tambah 9, 21. Maka data ke-20 dan 21 masih berada di nilai 7. Sehingga ditulis 7 plus 7 bagi 2 sama dengan 7. Pahami lagi untuk tipe soal ini. Jika diperlukan silakan bertanya.
Pembahasan median data tunggal sudah selesai, kita lanjutkan ke median data kelompok. Median data kelompok memiliki rumus dengan berbagai simbol, namun intinya sama. Ini tipe rumus yang pertama, ME sama dengan LO plus C dalam kurung setengah N dikurangi F dibagi F kecil dengan keterangan sebagai berikut, di mana ME adalah median, LO tepi bawah kelas, C panjang kelas, N adalah banyaknya data atau frekuensi, F besar adalah frekuensi kumulatif. Sedangkan F kecil adalah frekuensi kelas median, di mana kelas median memiliki rumus setengah N. Atau perhatikan rumus pada gambar berikut. Untuk gambar ini memiliki simbol median ME sama dengan TB plus P dalam kurung N per 2 dikurangi FK per F. Saya lebih suka menggunakan rumus yang ini karena memiliki penulisan simbol yang cukup jelas, tidak menggunakan F besar maupun F kecil, melainkan FK sebagai frekuensi kumulatif atau jumlah frekuensi sebelum kelas, kemudian F kecil yaitu sebagai frekuensi kelas median. Saya akan jelaskan untuk contohnya. Untuk contoh median data kelompok, berikut data beban berat badan dalam kilogram siswa kelas 12 SMK. Yang kita lihat pertama adalah frekuensinya. Kita jumlahkan frekuensinya dari 4 plus 12 ditulis di sebelahnya menggunakan frekuensi FK seperti tabel min data kelompok kemarin. Nah, diperoleh N dengan jumlah 40. Setelah kita temukan N atau jumlah total frekuensi, yang pertama kita lakukan yaitu menentukan kelas median dengan rumus setengah N sama dengan setengah kali 40 sama dengan 20. Setelah kita menentukan kelas median yaitu data frekuensi ke-20, kita lihat di kolom FK yang kalian buat. Maka ada di data interval 45 sampai 49. Kemudian kita cari TB. TB kita peroleh dari interval 45 sampai 49, kita gunakan 45 dikurangi 0,5. Kemudian kita mencari P atau panjang kelas dari 45 sampai 49, kita hitung satu per satu. 45, 46, 47, 48, 49. Totalnya ada 5, maka P sama dengan 5. Selanjutnya kita mencari FK atau frekuensi kumulatif sebelum kelas. Kita peroleh dari, karena kelas median ada di interval 45 sampai 49, maka frekuensi kumulatifnya adalah jumlah frekuensi sebelum interval 45 sampai 49, yaitu 4 plus 12 sama dengan 16. Sedangkan frekuensi kelas median yaitu frekuensi pada interval kelas median 45 sampai 49, maka F sama dengan 15. Setelah kita menemukan semua yang kita butuhkan di rumus median, tinggal kita substitusikan ME sama dengan TB plus P dalam kurung N per 2 dikurangi FK per F sama dengan 44,5 dari 45 dikurangi 0,5 plus 5 dari nilai P N per 2 sama dengan 40 per 2 yaitu 20, atau ditulis kembali 40 per 2 dikurangi 16 dari nilai FK dibagi 15. Cara hitungnya tinggal kalian coret penyebut 15 dengan nilai P5. Kemudian baru kurangkan bagian pembilang yaitu 20 dikurangi 16. Maka ketemu 4 per 3, atau kalian latihan prokapet lagi sehingga nanti pasti akan ketemu 1,33. Sehingga tinggal kita jumlahkan 44,5 plus 1,33, hasil akhirnya median sama dengan 45,83. Demikian penjelasan Ibu.
Untuk menunjukkan kalian sudah paham, silakan kerjakan soal berikut. Soal A dan B ini adalah soal median data tunggal. Silakan dilihat mana yang data ganjil dan genap, dan kalian hitung menggunakan rumus. Jika masih bingung, yang penting sudah usaha terlebih dahulu. Dan nanti kerjakan soal nomor berikutnya, yaitu dengan median data kelompok. Tugas dikumpulkan sebelum tanggal 24 atau terhitung mulai tanggal 10 Agustus sampai dengan 24 Agustus. Ibu tidak akan memberikan waktu lebih karena sudah 2 minggu. Jika pengiriman email telat, maka tidak Ibu nilai. Terima kasih untuk pertemuan yang ketiga. Silakan jika memang masih bingung, japri saja dan tanyakan untuk lebih jelasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.